sebagai orang tua itu mengajarkan anak-anak untuk mendapatkan hubungan yang sehat, healthy relationship dengan uang, terhadap uang. Jumpa lagi dengan saya Susana Chandra dalam episode Smart Family and Happy Family. Kalau last week kita bicara bagaimana mengajarkan anak-anak itu belajar membelanjakan uang mereka. Kali ini kita akan ngobrol kapan sih sebenarnya the right time untuk mulai bicara finance atau bicara uang kepada anak-anak. Idealnya kita mau mulai se-early mungkin. Maybe dengan membelikan mereka piggy bank atau kita sebutnya sebagai celengan ya. Nah, caranya gimana sih? Pada saat Anda memberikan uang jajan, ibu bapaknya langsung dipotong 10% dan suruh dia masukkan 10% tersebut ke celengan atau ke piggy banknya mereka. Nah, uang angpau atau uang THR pada saat lebaran biasanya merupakan salah satu penghasilan terbesar dari anak-anak kita. Nah, orang tuanya bisa intervensi, jadi bisa menentukan berapa yang kita langsung sisihkan dan berapa yang bisa mereka belanjakan. Jadi itu adalah beberapa cara yang kita bisa lakukan, kita bisa introduce kepada anak-anak kita seawal mungkin. Nah, tetapi yang saya mau share dalam episode ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu mengajarkan anak-anak untuk mendapatkan hubungan yang sehat, healthy relationship dengan uang, terhadap uang. Nah, fungsi orang tua di sini sangat-sangat crucial karena anak-anak ini sangat smart. Mereka itu seperti spons. Mereka mengamati, belajar, dan percaya dari apa yang mereka perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangganya, dalam hubungan dengan keluarga, dan juga dengan orang tuanya. Misalkan kalau kita sebagai orang tua, itu attitude kita terhadap uang itu merasa selalu takut kurang, selalu khawatir kehabisan. Biasanya ini secara sadar dan tidak sadar akan membentuk suatu belief dari si anak bahwa uang itu susah didapat, bahwa uang itu akan habis. Dan biasanya anak-anak itu bisa nih ya menjadi seorang yang sangat driven by money. Jadi segala sesuatu selalu diukur dengan uang. Bisa juga mereka menjadi sangat pelit karena mereka selalu asosiasikan uang itu sebagai sesuatu yang gampang hilang. Atau mereka menjadi seseorang yang sangat greedy, sangat serakah, tidak pernah cukup karena takut kekurangan. Ini dalam teori kita bilang sebagai scarcity, ketakutan akan kehilangan, kekurangan. Nah, demikian juga nih kalau ada keluarga, suami istri ataupun dalam lingkungan mereka itu biasanya suka berantem gara-gara uang. Ini juga akan menyebabkan si anak itu menciptakan suatu belief tanpa sadar ya, bahwa uang itu menjadi sumber masalah, bahwa punya uang itu bisa beranteman terus. Uang equal evil, jahat. Nah, biasanya ini nantinya di masa depannya anak-anak tersebut biasanya akan suka menghindari uang karena mereka tidak mau yang namanya problem, tidak mau yang namanya ributan masalah uang. Demikian juga untuk seorang anak yang berkembang di suatu lingkungan di mana orang tuanya sering ribut masalah uang atau lingkungannya sering berantem gara-gara uang. Nah, biasanya mereka akan tumbuh dengan belief secara tidak sadar bahwa uang itu merupakan sumber masalah, bahwa uang itu jahat atau evil. Nah, ini yang berdasari tindakan mereka nanti, biasanya mereka selalu menghindari dari segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, karena uang adalah masalah. Nah, sebaliknya, seorang anak yang berkembang atau tumbuh di keluarga yang rukun, yang selalu bersyukur atas apapun rezeki yang mereka miliki, yang selalu berbagi, selalu memiliki kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Kemungkinan besar
Hal tersebut akan menciptakan hubungan yang positif antara si anak dengan uang di kemudian harinya. Dia akan mengasosiasikan bahwa uang itu adalah rukun, bahwa uang itu adalah merupakan kesempatan bagi mereka untuk berbagi, bahwa uang itu dapat digunakan untuk memperbaiki hidup mereka dan hidup orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan suatu pembelajaran bagi anak-anak. Makanya hati-hati ya. Jadi ini juga bukan cuma buat anak-anak tersebut, tetapi saya pikir untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, Smart Family itu start with you. Semoga sharing ini berguna. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Susana Chandra, Smart Family, Happy Family. Bye now. Pentingnya morning ritual buat Ibu Susana sendiri itu apa, Bu? Nah, morning ritual itu bisa mengasah kemampuan kita untuk tetap fokus dengan apa yang bisa kita kontrol.